Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kematian Tragis Kembang Desa. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Mbak Nisa namanya, ya. Dia adalah seseorang yang pertama kali aku kenal ketika di awal aku pindah ke desa ini. Aku mengenal sebagai sosok yang baik hati dan supel, dan mudah bergaul dengan siapapun. Aku pun dengan gampang mengenalnya, karena saat itu dia mendapatkan predikat sebagai kembang desa, dan ia memang pantas jika ia mendapatkan predikat seperti itu. Mbak Nisa juga inilah yang telah memperkenalkanku dengan teman-teman lain di desa itu. Waktu itu Mbak Nisa masih menjadi mahasiswa di kampus yang sama denganku. Kenal sama Mbak Nisa gak? Tanyaku kala itu kepada Mas Padli yang terlihat masih sibuk mengerjakan tugasnya. Mas Padli telah mengangguk seolah tidak tertarik akan pembicaraanku ini. Mas, Mbak Nisa cantik ya mas? Aku pun kembali mencoba mengganggu konsentrasi Mas Padli. Ya namanya juga kembang desa, primadona kampus juga. Mas Padli pun mulai merespon pembicaraan. Tapi cantik-cantik itu kok jomblo ya mas? Aku pun masih menanyakan hal yang tidak penting kepada Mas Padli. Ya nggak tahu lah dek, jangan ganggu-ganggu dulu ah, mas lagi sibuk nih. Mas Padil pun akhirnya memarahiku dan obrolan malam ini berakhir begitu saja. 4 bulan kemudian seusai mengaji di masjid, aku bertemu dengan Mbak Nisa. Di sana kala itu terlihat sedang duduk melamun di bangku panjang di depan rumahnya. Aku menyapa dengan penuh semangat. Namun Mbak Nisa kala itu hanya seperti melamun saja, sepertinya dia tidak menghiraukan sapaanku. Dan karena sungkan aku pun tidak berani menghampirinya, takut jika mengganggu. Di keesokan harinya saat perkumpulan Karang Taruna, aku pun mencoba mendekati adik Mbak Nisa yang sedang menulis hasil rapat. Mbak Dewi, Mbak Nisa kemana ya? Kok gak ikut rapat? Sakit? Tanyaku. Enggak kok, diajarin Mbak Nisa lagi sedih gara-gara ditinggal pacarnya. Padahal kan setelah Mbak Nisa wisuda rencananya mereka mau nikah. Mbak Dewi pun menjawab pertanyaanku sambil mengerjakan tugasnya itu. Ditinggal kemana loh mbak? Luar negeri? Aku pun mulai kepo. Ya ditinggal ke alam lain dek, jelas Mbak Dewi padaku. Maksudnya meninggal? Aku pun memperjelas maksud Mbak Dewi itu. Iya dek, padahal mereka baru saja pacaran, tutur Mbak Dewi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan ya Mbak Nisa. Nanti kalau ada waktu, aku pun mau main ke rumah Mbak Dewi, mau nengokin Mbak Nisa. Aku pun berniat untuk melihat keadaan Mbak Nisa. Hanya sekedar memberikan semangat kepadanya. Dan setelah 2 hari kemudian, aku pun baru bisa menjenguk Mbak Nisa. Gadis cantik itu mulai kembali ceria, tidak seperti di saat aku melihatnya melamun kemarin. Mbak Nisa, kemana? Kok gak pernah kelihatan? Kataku sekedar berbahasa basi. Oh, gak apa-apa kok. Di rumah aja, cuma lagi gak enak badan saja. Makasih ya sudah dijenguk Mbak di sini, jawab Mbak Nisa. Lalu ia pun membakakan snack yang aku bawa tadi. Oh iya Mbak, sama-sama. Cepat sembuh dong Mbak. Biar pas rapat Karang Taruna kan ada yang bisa marahin Mas Kapi. Aku pun mencoba mencairkan suasana. Alhamdulillah Mas, sudah sembuh kok. Sampean mau makan? Aku ambilin makan ya. Mbak Nisa pun menawariku untuk makan di rumahnya. Gak usah mbak, gak usah. Tadi aku sudah makan kok, makan bakso juga sama kayak yang aku kasih ke sampean itu. Aku pun menolak tawaran Mbak Nisa, hingga membuatnya cemberut kecewa. Ya memang, ya kalau dasarnya orang cantik mau mukanya dibentuk seperti apa saja ya tetap cantik. Dan setelah beberapa jam mengobrol bersama Mbak Nisa dan Mbak Dewi, akhirnya aku pun berpamitan untuk pulang. Beberapa bulan kemudian aku pun mendapati kabar dari ibu bahwa Mbak Nisa sudah dijodohkan dengan pria dari desa sebelah. Aku pun kala itu sangat senang mendengarnya, karena aku tahu kalau Mbak Nisa ini sangat ingin menikah setelah wisuda nanti. Aku pun menyampaikan ucapan selamat kepada Mbak Nisa, tetapi sayangnya hanya lewat pesan singkat. Di ponsel pun pembalasannya dengan ungkapan terima kasih dan satu pesan agar aku mau diajak makan mie ayam di pasar kecamatan, yang langsung aku okekan saja. Jangan itu diesokan harinya, karena bertepatan dengan hari Minggu, aku pun serta beberapa teman di Karang Taruna ditraktir Mbak Nisa.
Ternyata ini semua bukanlah karena ia baru menerima pinangan, tapi karena beberapa hari yang lalu Vanessa ini baru saja berulang tahun yang kedua-tiga. Kami pun sangat bersenang-senang di hari itu, hingga tanpa kita sadari ada hal yang menyedihkan yang datang di kemudian hari. Calon suaminya Vanessa dinyatakan meninggal dunia dalam insiden kebakaran di tempat kerjanya. Dan hal itu terjadi bertepatan dengan hari wisuda Vanessa. Siapa yang tak luka dan kecewa setelah mengetahui pasangannya pergi meninggalkannya selama-lamanya. Dan itu terjadi tepat di hari kebanggaannya. Setelah pulang dari acara wisuda, keluarga Vanessa pun terlihat pergi takziah ke rumah lelaki malang itu. Dan semenjak kejadian itu, Vanessa pun kembali terlihat murung. Bahkan terdengar kabar jika ia sampai tidak mau makan hingga akhirnya jatuh sakit. Dan pada akhirnya aku pun bersama teman-teman Karang Taruna yang lainnya berangkat untuk menjemput Vanessa. Kami pun datang mencoba untuk memberikan semangat kepada Vanessa agar bisa ikhlas menerima cobaan ini. Vanessa pun masih terlihat sangat sedih. Matanya yang biasanya bersinar terang ini pun terlihat sembab karena terlalu banyak menangis. Dengan tenaga yang masih lemah, ia pun terlihat berusaha menyambut kedatangan kami dengan sebaik mungkin, sembari menyembunyikan kesedihan yang dirasakannya. Kita pun sama-sama terdiam di sana, seperti enggan untuk memulai pembicaraan. Hingga tibalah Mas Kapi dan Mas Padil yang baru datang dari kampus. Setibanya mereka berdualah yang mampu mencairkan suasana hari itu. Hingga akhirnya perlahan Vanessa pun kembali menata hidupnya. Ia pun akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai guru pengganti di madrasah desa. Dan inilah yang membuatnya bangkit untuk melupakan segala masalah yang pernah ia terima. Di tahun berikutnya, adik dari Mbak Nisa yaitu Mbak Dewi telah menyelesaikan pendidikannya di kampus yang sama berbarengan dengan Mas Padil. Dan sehari setelah wisuda, bapak dari Mbak Nisa pun mendatangi rumahku untuk bertemu dengan bapakku. Kebetulan waktu itu bapakku sedang ada di rumah, walaupun sebenarnya ini berdosa, namun nyatanya kala itu aku tidak sengaja mendengarkan pembicaraan orang tua itu. "Saya mau menikahkan anak saya, Pak," kata Pak itu. "Bisa?" tanya bapakku. "Bukankah Mas, tapi Mbak Dewi," jawaban Romli yang kala itu membuatku sangat kaget. "Tapi Nisa kan belum menikah. Kalau bisa ya tunggu dulu sampai Nisa menikah lebih dulu," tuturnya. "Apakah itu bisa? Kan kakaknya Mbak Dewi pamali loh Cak kalau dilangkahi," sahut ibuku yang kala itu pun ikut duduk berunding dengan mereka. "Ya inilah kenapa aku datang ke sini. Ya sekaligus minta saran dari sampean ini. Enaknya bagaimana?" Para Omli pun meminta pendapat pada ibu dan bapak akan permasalahan yang sepertinya aku belum paham. Ya, bagaimana kalau kita coba carikan dulu calon atau jodoh buat Nisa ya? Semoga saja bisa menjadi jodohnya. Bapak pun memberikan pendapatnya. Tapi sudah 3 kali ini, aduh, saya takut bakal ada kejadian yang sama. Terdengar Pak Romli ragu dengan usulan bapakku. "Sampean memangnya mau anak sampean itu jadi perawan tua?" tanya ibuku. "Ya kalau misalnya dia baiknya seperti itu, ya mau bagaimana lagi?" jawab Pak Romli. Lalu ia pun menghisap putung rokoknya. "Nanti coba tak tanyakan dulu ke teman saya ya. Kalau memang ada jalan keluarnya, pasti langsung beritahu ke sampean." Bapakku pun memilih untuk menunda permasalahan ini dan mencoba minta pendapat dari salah satu temannya. "Baik, saya minta tolong dengan sangat ya Pak," ucap Pak Romli dengan wajah yang terlihat bingung. "Insya Allah saya akan bantu semampu saya ya," jawab bapakku. Kemudian mereka pun bersalaman. Tidak lama kemudian Pak Romli pun beranjak pulang. Setelah berpamitan dan beberapa saat kemudian bapakku akhirnya membuat janji dengan salah seorang temannya. Namun baru beberapa jam kemudian bapak pun langsung berangkat untuk menemui temannya itu. Dan setelah menerima masukan dari salah satu temannya, akhirnya bapak pun memutuskan untuk mencoba menjodohkan Vanessa dengan anak dari temannya bapakku yang dengan ikhlas mau menerima semua resiko yang ada. Dan setelah berunding dengan keluarga Mbak Nisa, terciptalah di sini ketidaksalahpahaman yang beberapa keluarga Mbak Nisa termasuk Mbak Nisa sendiri pun takut jika ada sesuatu yang buruk yang akan datang di pernikahan keduanya nanti. Namun keluarga Sipia berkata jika mereka semua siap menerima apapun resikonya nanti.
Keputusan pun akhirnya membuahkan hasil. Mbak Nisa serta keluarga besarnya pun menerima perjodohan ini, meskipun dilalui dengan diskusi yang cukup alot. Pernikahan antara Mbak Nisa dan calon suaminya pun akhirnya segera dilangsungkan. Semua orang pun bergembira karena semua itu sepertinya tidak ada hambatan sama sekali. Tetapi Mbak Nisa di sini pernah berkata bahwa ia pun sangat takut jika hal buruk akan terjadi. Tapi semua orang meminta Mbak Nisa tetap berpikir dengan positif. Hingga 3 bulan pun berlalu, pernikahan Mbak Nisa pun masih terlihat adem ayem. Dia pun sangat bahagia karena itu, begitu juga dengan suaminya. Akan tetapi takdir berkata lain. Di bulan keempat pernikahan mereka, suami Mbak Nisa pun harus meninggalkan Mbak Nisa untuk selama-lamanya. Dengan kondisi yang sangat mengenaskan, tubuhnya kala itu penuh dengan tikaman dan motor yang selalu mengantarkannya untuk mencari nafkah harus raib bersama dengan nyawanya. Kesedihan Mbak Nisa pun kembali terulang, namun ini adalah yang paling parah sepanjang hidupnya. Mbak Nisa pun menangis terseduh-seduh saat jenazah suaminya itu mulai dikebumikan, dan semenjak kejadian itu, Mbak Nisa pun akhirnya menyalahkan dirinya sendiri. Keadaan pun diperparah ketika para warga menganggapnya sebagai perempuan pembawa sial. Keluarga dari suaminya pun telah ikhlas, bahkan ibu mertuanya pun sampai menginap berminggu-minggu hanya untuk memberikan support dan nasihat bahwa ini semua adalah cobaan dari Allah. Ditinggalkan dalam keadaan mengandung, Mbak Nisa pun akhirnya kehilangan semangat hidupnya. Dan setelah 40 hari meninggalnya suaminya, Mbak Nisa pun ditemukan oleh ibu kandungnya, tergantung di langit-langit kamarnya setelah sehari sebelumnya ia mengurung diri seharian di dalam kamar. Yang menjadi teka-teki adalah Mbak Nisa ini bukanlah perempuan pembawa sial, karena tidak ada atau tanda seperti mitos yang beredar. Namun mengapa setiap lelaki yang dekat dengannya selalu saja harus meregang nyawa? Dan setelah Mbak Nisa meninggal untuk selama-lamanya, banyak sekali teman-teman semasa sekolah yang datang untuk melayat, serta memberikan ucapan duka cita kepada keluarga. Dan di sisi lain, pihak kepolisian pun masih tetap menyelidiki meninggalnya kembang desa yang tengah hamil itu. Di tengah keresahan yang dialami oleh keluarga Mbak Nisa, datanglah seorang sahabatnya di masa sekolah menengah atas. Gadis itu bernama Nelly. Ya, wajahnya memang tidak asing karena dia sering berkunjung ke rumah Mbak Nisa. Sebelum Mbak Nelly menikah dulu, kehadiran Mbak Nelly disinilah yang sedikit membuka titik terang akan kejadian apa yang menimpa Mbak Nisa sebenarnya. Dulu waktu SMA, ada seorang guru yang naksir Nisa. Gurunya itu masih jejaka, ya mungkin sampai sekarang. Namanya itu Pak Johan, ungkap Mbak Nelly yang langsung ditanggapi oleh adiknya Mbak Nisa. Nanti dulu Pak Johan. Di surat terakhir yang ditulis Mbak Nisa ada sebuah pesan darinya bahwa penyebab dari semua ini adalah orang yang bernama Johan. Tapi ya, ketika semua tidak tahu siapa Johan itu, Mbak Dewi pun mencoba memperlihatkan secarci kertas yang ditinggalkan oleh Mbak Nisa. Dan di sini Mbak Nelly meneteskan air matanya. Ternyata Pak Johan masih sama seperti yang dulu, mau melakukan apapun agar bisa mau menjadi pendampingnya. Mendengar penuturan Mbak Nelly itu pun akhirnya pihak keluarga mencoba memberi keterangan ini kepada pihak kepolisian. Maka dengan cepat pihak kepolisian pun langsung meminta keterangan langsung dari Mbak Nelly. Di sini Mbak Nelly pun memberikan alamat rumah Johan semampu yang ia ingat. Setelah berunding akhirnya polisi pun mau mencoba berangkat ke rumah Johan dengan didampingi bapak dari Mbak Nisa. Tapi sesampainya mereka di sana, pihak kepolisian pun harus kecewa karena Johan ternyata sudah pindah rumah. Tapi salah satu dari tetangganya pun memberikan alamat rumah Johan yang baru. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya pihak kepolisian pun pergi ke rumah baru si Johan. Dengan beberapa pasukannya kala itu, pihak kepolisian pun menyergap rumah Johan. Ya, walaupun dengan perlawanan yang sangat sengit, akhirnya kala itu Johan pun mampu dilumpuhkan. Dan saat masuk, betapa terkejutnya mereka, terutama bapak-bapak dari Mbak Nisa. Ini mengetahui jika foto-foto anaknya kala itu berjajar rapi di dalam rumah itu, termasuk, mohon maaf, pakaian milik dalam Mbak Nisa pun yang ternyata pernah dicuri ketika sedang dijemur. Dan singkat cerita, Johan pun akhirnya ditahan di dalam jeruji besi. Namun sebelumnya ia pun harus memberikan kesaksian dulu atas semua perbuatannya itu.
Bapakku pun yang ikut dalam persidangan itu merasa terkejut atas perilaku Johan. Ya, selama ini ternyata Johan selalu bersekutu dengan iblis untuk menghancurkan hidup siapapun lelaki yang dekat dengan Nisa. Bahkan Johan pun mencuri pakaian dalam Nisa hanya untuk memuaskan nafsu seksual yang menyimpang itu. Di setiap foto Mbak Nisa disayangkan diunggah ke media sosial, selalu disimpan, bahkan banyak yang dicetak untuk dipajang di kamarnya. Dan Johan pula yang meminta para iblis sekutunya itu untuk membunuh setiap calon dari Mbak Nisa, di saat termasuk suami Mbak Nisa. Mereka semua dijebak dalam suatu kecelakaan tunggal. Namun di sini, khusus untuk suami Mbak Nisa, si Johan meminta temannya di dunia nyata untuk melenyapkannya dengan cara yang paling sadis selama ini. Memang Mbak Nisa hanya diam, namun setelah suaminya meninggal, ia pun sudah benar-benar muak, hingga terjadilah perang kata-kata di ponsel antara Mbak Nisa dan Johan. Mbak Nisa pun memaki-maki Johan, sedangkan di sini Johan terus memintanya untuk menikah dengannya. Bahkan ia pun mengancam akan meminta para iblis sekutunya untuk menculik jiwa Mbak Nisa agar bisa dinikahi oleh Johan. Namun karena tidak ingin hal itu terjadi, Mbak Nisa pun di sini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya serta menghancurkan ponselnya agar tidak ada yang pernah membaca pesan-pesan menjijikan yang sudah dikirim oleh si Johan. Pantas saja ketika sering berkumpul bersama Mbak Nisa pun terlihat jarang memainkan ponselnya, kecuali saat mengabdikan momen-momen saja. Ternyata ada alasan semua orang yang mendengarkan kabar itu merasa mendidih darahnya. Ingin sekali semua ini menghakimi si Johan, tapi tidak mungkin. Karena aparat sudah berhasil meredam sehingga Johan pun tetap selamat dan mengikuti prosedur hukum yang ada. Kedua orang tua Mbak Nisa pun mengucapkan sampah serapah kepada manusia tak beradab itu, serta umpatan yang tak henti-hentinya terlontar dari mulut mereka. Bapakku pun meminta mereka untuk beristighfar serta mengikhlaskan segala yang terjadi, dan hakim pun mengetuk palu, lalu memutuskan untuk Johan dipenjara seumur hidupnya atas perlakuan terhadap suami Mbak Lisa. Walaupun semua orang termasuk orang tua Mbak Nisa pun bergembira atas keputusan hakim, walaupun mereka lebih mengharapkan agar Johan dihukum mati. Dan setelah semua kejadian itu, masyarakat pun akhirnya menjadi tenang, dan kini tidak ada lagi yang menganggap jika Mbak Nisa adalah perempuan pembawa sial. Kembang desa telah pergi, dan kembang desa-desa baru pun bermunculan. Semoga saja mereka tidak bernasib sama seperti Mbak Nisa, dan cerita pun selesai. Dan terima kasih sekali lagi untuk para sahabat yang mau mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan sampai berjumpa di cerita berikutnya.